Bapak orang Indonesia, tolong jangan kasih mati saya di sini. Tolong selamatkan saya, Bapak." Gadis belia yang masih berumur belasan dan sudah 3 tahun mendekam di penjara negara bagian Kelantan Malaysia itu dengan wajah ketakutan memohon kepada Pak Prabowo Subianto. Gadis belia itu bernama Wilfrieda Soik, seorang gadis muda asal NTT yang jadi korban perdagangan manusia karena diberangkatkan dan jadi pembantu rumah tangga di Malaysia, padahal belum cukup umur. Dia ditangkap dan ditahan karena membunuh majikannya, serta divonis hukuman mati dan tinggal 9 hari menuju tiang gantungan. Pak Prabowo sampai meneteskan air mata karena selain memohon bantuan untuk menyelamatkan nyawanya yang sudah di ujung kerongkongan, Wilfrieda juga meminta dibelikan sabun, odol dan sikat gigi. Permintaan yang sangat sederhana tapi begitu menggugah jiwa beliau yang memang sangat peka terhadap penderitaan rakyat jelata. Sungguh kasihan, selama 3 tahun mendekam di penjara Malaysia, Wilfrieda tidak punya uang, tidak ada keluarga yang menjenguk, bahkan dia tidak punya teman. Pengacara yang disediakan oleh pemerintah Malaysia hanya bisa berjumpa dengan Wilfrieda di ruang sidang. Anak gadis asal Indonesia ini benar-benar sendirian, tinggal menunggu hitungan hari akan menjadi daftar korban TKW Indonesia selanjutnya yang dihukum gantung di negeri orang. Alhamdulillah Prabowo Subianto datang menyelamatkan nyawa anak bangsa yang jadi korban kemiskinan. Apakah Pak Prabowo menjadikan hal itu sebagai bahan pencitraan? Tidak. Utusan pastor dan gereja Katolik yang sudah kemana-mana memohon bantuan termasuk kepada Bapak Presiden untuk menyelamatkan nyawa Wilfrieda, saat itu, hanya menemukan jalan buntu. Akhirnya utusan itu dibawa oleh seseorang yang mengenal Pak Prabowo. Pak Prabowo yang mendengar kisah pilu anak bangsanya itu langsung bertindak cepat. Karena jaringan persahabatan internasional Pak Prabowo yang sangat luas termasuk di Malaysia, beliau langsung bisa berkoordinasi dengan para pejabat tinggi dan penasehat hukum di Malaysia. Besoknya langsung beliau kontak Pak Hashim, adiknya. Pinjam pesawat dan langsung terbang ke Malaysia. Beliau jumpai Tan Sri Mohammed Syafi, pengacara paling mahal di Malaysia, yang juga tangan kanan Perdana Menteri Malaysia. Publik Malaysia pun heboh karena Wilfrieda didampingi pengacara, kelas, istana. Sayangnya orang ini bernama Prabowo Subianto, orang yang selalu membantu penuh keikhlasan dan tidak butuh berita apalagi kamera. Berita tentang Wilfrieda baru heboh di dalam negeri setelah harian Malaysia ramai memberitakannya. Sampai sekarang pun sepertinya banyak anak bangsa ini yang tidak tahu kalau Pak Prabowo mengeluarkan uang pribadi sampai $1 juta atau 10 miliar masa itu untuk membebaskan Wilfrieda. Pertanyaannya, adakah kita pernah mendengar ada satu orang saja pejabat dan tokoh politik di negeri ini yang seikhlas beliau? Ingat, Wilfrieda itu Katolik dan Pak Prabowo seorang Muslim, tapi Pak Prabowo tidak pernah memandang agama, suku dan ras untuk membantu orang lain. Pak Prabowo itu darah, daging dan tulang-tulang di tubuhnya itu disusun dari kepingan nasionalisme dan kecintaan tanpa pamrih terhadap negeri ini dan rakyatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan dan lindungannya kepada Pak Prabowo. Gus Dur pernah berkata, orang yang paling ikhlas untuk negara itu Prabowo.